Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, untuk kali ini kita akan menginformasikan tentang masalah umum sistem aplikasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, teman-teman. Seperti yang kita tunggu-tunggu untuk jadwal cetak kartu peserta ujian seleksi akademik tahap 2-nya untuk saat ini sudah bisa diunduh dan dicetak ya, teman-teman, untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Terus selanjutnya nanti teman-teman mempersiapkan untuk seleksi akademiknya. Tentunya teman-teman juga sudah harus menginstal aplikasinya. Jadi ya, aplikasi untuk seleksi akademiknya itu aplikasi SCP seleksi installnya dan mulai seleksinya. Jadi tentunya disesuaikan dengan OS-nya atau operating sistemnya masing-masing. Jadi yang menggunakan operasi Windows ya install yang di nomor 1 ini, yang menggunakan operasi macOS diinstal menggunakan yang nomor 2 ini. Baik, seperti itu teman-teman. Lebih lanjut untuk troubleshooting instalasi aplikasi seleksi akademik PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili 2022 ini, yang untuk tahap 2 tentunya di waktu penginstalan teman-teman mempunyai kendala atau masalah umum itu tentunya ada berbagai hal jadi yang harus diperhatikan. Masalah instalasi aplikasi ujian, jadi masalah umum instalasi yang terkait dengan sistem operasi. Jadi cara penanganan sudah terdapat pada panduan instalasi aplikasi SCP ujian. Jadi teman-teman waktu mendownload aplikasinya disesuaikan dengan operasi atau operating sistemnya masing-masing. Jadi yang menggunakan sistem operasi Windows berarti harus mendownload yang nomor 1, dan yang menggunakan sistem operasi macOS mendownload untuk yang nomor 2 ini, teman-teman. Masalah hardware, jadi sistem operasi bermasalah, perangkat tidak support, keyboard error, mouse error, wifi atau LAN error, jadi ganti perangkat. Selanjutnya ada juga tentang untuk koneksi internetnya, jadi sinyalnya tidak kuat, koneksi internet tidak stabil, akses ke server ujian atau Zoom tidak baik. Cek posisi koneksi provider, pindah ke tempat ujian, ganti provider internet. Salah satu contohnya ya ini masalahnya pada waktu aplikasi install ujian SCP-nya adalah terkunci atau SCP lock ya, aplikasi terblokir antivirus. Jadi bila mana teman-teman menemui kendala SCP lock berarti aplikasi untuk seleksi akademik atau SCP-nya terblokir antivirus. Silakan tutup aplikasinya dahulu, aplikasi SCP-nya, dan disable antivirusnya. Jadi dimatikan antivirusnya. Kemudian dicoba dibuka kembali file mulai seleksinya, file aplikasi seleksi akademiknya, teman-teman. Selanjutnya di sini juga hampir sama. Aplikasi SCP juga terblokir antivirus yang tampilannya seperti ini ya. Jadi error reading setup initialization fail. Jadi silakan tutup aplikasi SCP-nya dan disable antivirusnya juga. Kemudian setelah disable antivirusnya baru dibuka kembali file mulai seleksinya. Bila mana masih tetap saja setelah di blokir antivirusnya atau di disable, restart dahulu sistem operasinya atau Windows-nya, baru dijalankan kembali untuk aplikasi mulai seleksinya, jadi teman-teman. Selanjutnya bila mana terjadi permitted or prohibit process are running, jadi the process below are running, they need to be closed before starting the exam. Do you want to close the process? No, they will lead to loss of data. Jadi otherwise SCP will quit and you can close those application yourself before trying to start the exam again. Jadi
SIP tidak bisa diakses karena masih terdapat aplikasi atau aktif yang terbuka, teman-teman. Jadi aplikasinya tidak bisa diakses dikarenakan masih ada yang aktif atau terbuka. Silakan tutup aplikasi yang muncul pada notifikasi. Jadi misalnya Mozilla, Chrome, Skype, TeamViewer dan lain-lain, dan akses kembali file mulai seleksinya. Jadi maksudnya ada aplikasi lain selain SIP yang masih aktif atau terbuka. Di close semua aplikasi tersebut, baru dijalankan aplikasi mulai seleksinya. Jadi seperti itu. Lebih lanjut lagi, ada this file is the site for a PC using Windows software. This is not compatible with your device with run Chrome OS. Jadi aplikasi ujian ini tidak support di laptop peserta. Jadi disarankan upayakan ganti perangkat atau pinjam dan install aplikasi di laptop lain. Bisa jadi salah pengunduhan teman-teman ya. Jadi mungkin yang OS-nya Windows, dia mendownload yang OS macOS, dan begitu juga sebaliknya, dan bisa jadi tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi perangkat yang sudah ditentukan. Jadi perangkatnya minimal adalah menggunakan layar 10 in, menggunakan minimal sistem opera Windows 8 yang 32 bit atau macOS versi 10. Selanjutnya memiliki minimal 2 GB RAM serta minimal 10 GB storage atau harddisknya 10 GB. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik dan memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Bisa disiapkan charger. Untuk handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA, nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Koneksi internet harus stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB yang menggunakan kuota dari paketan. Kalau menggunakan jaringan kabel atau seperti IndiHome, seperti Bisnet dan lain sebagainya, itu tidak bermasalah teman-teman ya. Khususnya yang menggunakan paket data atau kuota, minimal harus mempunyai space sebesar 10 GB. Lebih lanjut, di sini ada juga file aplikasi ujian belum terunduh sempurna. Jadi silahkan melakukan unduh ulang file aplikasi ujian dan mengulang proses instalasi file SIP seleksi install. Jadi bila mana ada error 1406, jadi code not write value 2K software please SIP shall open command. Jadi verify that you have sufficient access to that key or contact your support personel. Jadi di sini ada pilihan about, retrieve sama ignore. Jadi ini file aplikasi SIP seleksi installnya belum terunduh sempurna. Jadi bila mana waktu teman-teman mengunduh file ini, jadi contoh kita klik, nah di sini akan terunduh. Bila mana jaringan stabilnya, dia akan melakukan proses pengunduhan file ini secara lengkap dan selesai sampai 100%. Dan bila mana koneksi internetnya kurang stabil, bisa terjadi error dan pengunduhannya tidak sempurna, bisa mengakibatkan file akan error 1406. Jadi seperti itu teman-teman. Bila ada error 1406, teman-teman sekalian bisa mengunduh ulang file untuk SIP-nya seperti contoh yang sudah kita berikan berikut ini. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ini sini juga ada tampil jika muncul seperti gambar berikut terjadi karena setting default program SIP tidak tertuju pada aplikasi SIP, tertuju pada aplikasi Wattpad, PDF atau lainnya. Jadi masalah ini muncul bukan karena Windows membutuhkan update, tetapi pengaturan Windows yang mendisable install aplikasi from anywhere-nya. Jadi untuk mengenable, buka Windows settingnya, jadi pilih aplikasi dan fiturnya, pilih instalasi aplikasinya, lalu pilih allow application from anywhere dengan pilihan choose allow aplikasi from anywhere harus tercentang teman-teman. Jadi pilihannya ini bukan diupdate, jadi pada Windows settingnya di aplikasi dan fiturnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan setting pada Windowsnya, pada aplikasi dan fiturnya.
Selanjutnya, hal-hal penting tentang seleksi akademik PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili tahun 2022, yaitu untuk waktu ujian tentatifnya teman-teman. Jadi yang untuk sesi pagi dimulai dari 7.30, sedangkan sesi siang dimulai dari 11.30. Jadi ini pengawas sudah hadir di lokasi pengawasan. Tentunya sebelum 7.30 teman-teman dari peralatan dan aplikasinya sudah harus ready dan siap semua. Jadi paling tidak jam 7.15 teman-teman itu peralatannya dari laptop, aplikasinya, handphone untuk zoomnya itu sudah siap semua. Jadi begitu pengawas hadir di lokasi pengawasan, tinggal bisa masuk di aplikasi Zoom dan aplikasi untuk SIP-nya di seleksi akademiknya. Begitu juga dengan yang sesi siang, jadi kurang lebih jam 11.30 dimulai. Jadi teman-teman harus sudah persiapkan diri untuk jam 11, semua peralatannya harus sudah siap, karena di sini hanya ada waktu setengah jam teman-teman ya. Jadi setelah semuanya pengawas hadir dan masuk siap, lalu setengah jam kemudian ada verifikasi identitas, kesiapan lingkungan peserta. Setelah itu baru 1 jam kemudian ujian seleksi akademiknya dimulai, dan tentunya teman-teman harus mempersiapkan itu benar-benar dengan baik dan sempurna, karena tidak ada bila mana koneksi ternyata terputus, tidak ada pengujian ulang atau ya dianggap tidak mengikuti karena koneksinya terputus teman-teman. Tips koneksi, cek koneksi internet. Jadi untuk memastikan bahwa koneksi internet Anda lancar dan stabil, cobalah untuk memutar video YouTube dengan kualitas 720 pixel dari HP atau laptop Anda. Jika tidak buffering, dipastikan jaringan internet di tempat Anda ujian lancar. Jadi maksudnya bila teman-teman melihat video di YouTube, jadi ya ini bisa dilihat di sini, bisa dipilih kalau untuk yang di PC di sini bisa dipilih di setelan ini teman-teman ya. Jadi nanti di sini dicoba dicek, diganti untuk kualitasnya, yang di sini otomatis 480 pixel, coba diganti menjadi 720 pixel. Nah, di sini apabila pemutaran videonya tidak buffering, maksudnya tidak buffering itu nanti tidak berhenti loading. Di sini ada tanda bulat yang melingkar-lingkar, berarti di sini aksesnya lancar teman-teman. Jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, diganti untuk setting kualitasnya, dicek coba menjadi 720 pixel. Bila mana lancar dan tidak buffering, berarti koneksi internetnya lancar. Jadi teman-teman seperti itu. Karena jaringan internet terputus, jika menggunakan tethering HP untuk akses internet, sebaiknya internet HP untuk Zoom dan internet laptop untuk aplikasi ujian tidak dari satu sumber. Jadi mungkin untuk Zoom-nya tetap menggunakan pakai data, atau laptopnya menggunakan jaringan kabel teman-teman. Jadi seperti itu. Pakai data khusus pengguna internet non wifi. Jadi dimohonkan untuk peserta yang mengandalkan pakai data Telkomsel, Tri, Indosat, Excel, dan Axis harap dapat menyediakan minimal pakai data sebesar 10 GB. Tidak ada toleransi mengulang ujian seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dari bila mana koneksi terputus, tidak ada toleransi mengulang ujian apabila terhenti di tengah jalan lebih dari 5 menit karena kehabisan paket data teman-teman. Selanjutnya perlu diperhatikan juga kendala apapun mengenai soal, peserta dilarang memotret soal. Cukup informasikan ke pengawas nomor daftar ujian, bidang studi, nomor soal. Jadi ini merupakan hal-hal penting. Jadi ya, dilarang memotret soal. Selanjutnya peserta harus memastikan bidang studinya sudah sesuai. Segera lapor pengawas jika tidak ada ketidaksesuaian. Jika ada keanehan pada aplikasi ujian, segera laporkan pada pengawas. Konten soal seperti apa adanya tidak dapat didiskusikan dengan pengawas. Selesai ujian, mohon waspada terhadap upaya tindak penipuan yang mengatasnamakan panitia, pengawas, dan atau LPTK yang menyatakan perihal hasil keikutsertaan seleksi, kelayakan hasil ujian seleksi, dan atau kelulusan dalam seleksi. Nah, jika ada, mohon diabaikan teman-teman.
selanjutnya. Itulah teman-teman hal-hal penting dan masalah umum terkait aplikasi seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis domisili tahun 2020 tahap 2. Jadi teman-teman yang saat ini sedang menunggu-nunggu dan mengunduh serta mencetak kartu ujian, serta akan melaksanakan seleksi akademik, saya doakan mudah-mudahan lancar dan informasi sekilas mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini informasi tentang implementasi kurikulum merdeka untuk pengaturan beban kerja guru, demikian dahulu. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.